Sahabat RPK yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom, Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, telah kata Ibrani Alkitabiah bersama saya Gembala Benjamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Siaran telah kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Seder Pesak. Dalam bahasa Ibrani dieja Seder dieja Samek Dalet Reis, dibaca Seder, artinya tata cara, liturgi. Pesak dieja Pei Samek Ket, dibaca Pesak, lengkapnya Seder Pesak, artinya tata cara jamuan Pesak. Seder Pesak, jamuan Pesak. Lukas 22 ayat 7 dan 8, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, Hamatsot, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah, Pesach. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah jamuan Paskah, Pesach bagi kita supaya kita makan. Kemudian Lukas 22 ayat 14 dan 15, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku rindu makan Paskah, Pesach, bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Dalam Delitzsch Gospel, Injil berbahasa Ibrani, Lukas 22 ayat 7 dibaca, Vayafu Yom Hamatzot Asher Yisafah Bo HaPesach. Tibalah hari Hamatzot, yaitu Pesach itu akan disembelih. Istilah Hamatzot atau Hari Raya Roti Tak Beragi, Hari Raya Pesak saat orang menyembelih domba merupakan suatu yang asing. Bila pembaca cukup rajin, maka ia akan sedikit terbantu oleh kamus di belakang Alkitab LAI atau ILT. Namun umumnya belum jelas juga karena tidak pernah didengar dalam khotbah. Mengapa tidak pernah didengar dalam khotbah? Karena hari raya roti tak beragi dan Pesach dianggap bagian dari perjanjian lama. Sementara yang perlu dikhotbahkan adalah perjanjian baru. Di sini kita melihat bahwa walaupun Injil tersedia dalam bahasa Indonesia, persepsi yang dipakai untuk membaca Injil tidak memungkinkan para pembaca Alkitab abad 21 memahaminya secara lengkap. Banyak bagian Injil hanya dapat dipahami jika seseorang memahami Torah dan Tanakh yang disebut perjanjian lama. Di abad pertama saat Yeshua hidup di bumi, dipastikan Torah diberlakukan secara penuh karena Bait Suci II masih tegak berdiri. Semua perintah tentang korban diberlakukan secara lengkap karena syaratnya dapat dipenuhi, yaitu korban harus disembelih di gerbang Bait Suci. Ayat-ayat yang menyatakan situasi hari raya dalam masyarakat Yahudi yang dicatat dalam Injil umumnya hilang dari pemahaman orang Kristen modern. Padahal ayat-ayat ini yang membentuk konteks seluruh pasal yang berbicara tentang jamuan malam, Pesak terakhir yang dilakukan oleh Yeshua dan murid-muridnya. Dengan kehilangan konteks hari raya Yahudi Alkitabiah, Kristen bangsa-bangsa kemudian memasukkan tafsirnya sendiri dengan pemahaman yang berbeda. Konteks jamuan terakhir Yeshua jelas merupakan bagian dari hari raya roti tak beragi yang dalam bahasa Ibrani disebut Hag Hamatzot. Untuk memahami ini kita perlu melihat kembali 5 kitab pertama dalam Alkitab yang merupakan fondasi bagi kitab-kitab lainnya, yaitu Torah yang diilhamkan kepada Moshe. Dalam Keluaran 12 ayat 5, Elohim memerintahkan agar tiap keluarga menyembelih anak domba jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun pada tanggal 14 Nisan pada waktu senja. Ini disebut anak domba Pesak yang disembelih pada hari raya Pesak yang pertama dilakukan di Mesir. Darahnya dilaburkan di ambang pintu rumah orang yang mau taat. Kemudian
petang harinya sesudah matahari terbenam, tanggal berganti menjadi 15 Nisan. Daging anak domba yang sudah dipanggang dimakan bersama-sama dengan roti tidak beragi matsah berserta sayur pahit maror. Keluaran 12 ayat 8. Inilah jamuan Pesak yang disebut juga Seder Pesak. Seder berarti tata cara atau liturgi. Kemudian selama 6 hari berikutnya orang Israel memakan roti tak beragi setiap hari sehingga keseluruhannya menjadi 7 hari. Perayaan inilah yang disebut Hamatzot, Hari Raya Roti Tak Beragi. Perintah Torah ini dijalankan ribuan tahun dalam masyarakat Yahudi membentuk budaya bangsa. Budaya Israel dibangun dari perintah-perintah Tuhan. Ini contoh yang jitu untuk menunjukkan bahwa kita tak dapat memahami Injil sepenuhnya tanpa memahami Torah. Dalam kesinambungan Torah dan Injil, posisi Injil ditulis untuk menjelaskan pelaksanaan Torah dalam masa Bait Suci II dan sama sekali bukan untuk menggantikannya. Karenanya, Injil tidak dapat dipahami secara penuh tanpa memperhatikan aspek budaya Yahudi. Metode pembelajaran Alkitab kita harus memasukkan budaya dan sejarah Yahudi agar menghasilkan kesimpulan yang tepat. Dari konteksnya, jelas jamuan terakhir Yeshua HaMashiach tidak dapat dilepaskan dari jamuan Seder Pesak Yahudi. Jamuan Pesak ini diperintahkan Adonai untuk dilakukan setiap tahun oleh umat Israel sebagai peringatan akan pembebasan dari perbudakan di Mesir. Dibesarkan dalam keluarga yang taat, Yeshua sudah mengikuti jamuan Pesak sejak masa kanak-kanaknya. Jamuan Pesak terakhir sebelum ia disalibkan adalah jamuan ke-34 yang diikutinya setiap tahun. Di mana Yesua dan murid-muridnya makan jamuan Pesak mereka. Ini menarik dan ini juga yang ditanyakan oleh murid-murid Yesua kepada rabi mereka. Dalam Lukas 22 ayat 7-13 kita membaca Yesua menyuruh Petrus dan Yohanes untuk menyiapkan jamuan Pesak di kota Yerusalem. Ia menyuruh mereka menemui seorang laki-laki yang membawa bejana air, mengikutinya sampai memasuki rumahnya. Ketika dikatakan Rabi Yesua akan makan Pesak bersama murid-muridnya, ia menunjukkan ruang atas yang besar dan sudah lengkap. Ruangan ini disebut Upper Room, ruang atas yang terletak di satu bangunan di Gunung Sion, di kawasan Armenia, dekat gerbang Sion yang biasa dikunjungi oleh para wisatawan ke Yerusalem. Di bawahnya terdapat makam David, Raja Israel. Para arkeolog mengatakan lokasi tersebut masuk dalam kawasan kaum Eseni, sebuah mazhab Judaisme abad pertama. Ada kemungkinan ruangan ini disewakan bagi yang memerlukan saat itu. Kapan Yesua makan jamuan Pesak terakhir bersama para muridnya? Jamuan Pesak terakhir dicatat oleh 4 Injil. Kalau kita membaca Injil sinopsis Matius, Markus, dan Lukas, kita mendapatkan kesan bahwa jamuan terakhir Yesua merupakan jamuan Pesak. Namun Injil Yohanes dengan jelas menyatakan bahwa Yesua disalib pada hari persiapan Pesak yang merujuk pada saat orang makan daging anak domba Pesak. Yohanes 19 ayat 14. Jadi jika hari penyaliban Yesua saja merupakan hari persiapan Pesak, ini berarti jamuan terakhir Yesua mendahului jamuan Pesak Yahudi yang menurut Torah harus jatuh pada tanggal 15 Nisan. Torah menegaskan bahwa anak domba Pesak harus disembelih tanggal 14 Nisan. Karenanya Yesua yang dikiaskan sebagai anak domba Pesak oleh Rabi Shaul Paulus, 1 Korintus 5 ayat 8, diyakini mati disalib pada tanggal 14 Nisan. Pada saat yang sama dengan ribuan anak domba Pesak yang disembelih pada jam 3 sore. Yesua menyerahkan rohnya juga pada jam 3 sore. Lukas 23 ayat 44. Ini berarti Yesua harus makan Pesak pada malam hari sebelumnya. Tetap pada tanggal 14 Nisan karena pergantian tanggal dalam kalender Ibrani terjadi pada petang hari saat matahari terbenam. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah jamuan terakhir Yesua merupakan jamuan Pesak atau lainnya? Ada berbagai opsi jawaban, tetapi Yesua jelas memaksudkan jamuan Pesak seperti yang dikatakannya sendiri. Aku rindu makan Pesak bersama-sama kamu sebelum aku menderita.
Lukas 22 ayat 15. Opsi pertama, opsi jamuan seder Pesak di kalangan Farisi. Yesua melakukan teaching seder atau tata cara pengajaran dengan dua alasan. Pertama, Yesua harus makan Pesak sebelum ia disalibkan karena ia tidak mungkin melakukan jamuan Pesak bersamaan dengan orang Yahudi pada umumnya. Sesudah ia disalibkan, sesudah ia mati, dia tidak mungkin melakukan jamuan seder Pesak. Kedua, Yesua sudah mengantisipasi keadaan tanpa bait suci karena akan dihancurkan seperti yang sudah dinubuatkannya dalam Matius 24 ayat 2. Dengan demikian, Yesua memberi contoh bagaimana melakukan jamuan Pesak tanpa daging anak domba Pesak bila bait suci tidak ada lagi. Bila direnungkan, ini merupakan hikmat luar biasa Mesias Yesua dalam perannya sebagai nabi. Opsi kedua, opsi jamuan seder Pesak di kalangan Eseni. Ini didukung kajian bahwa rumah yang dipakai untuk jamuan Pesak terakhir itu adalah di kawasan Eseni. Mazhab Eseni memakai kalender solar matahari dengan panjang 364 hari yang berbeda dari kalender lunisolar bulan matahari mazhab Farisi yang hanya panjangnya 354 hari saja. Dalam penanggalan matahari Eseni, Pesak 14 bulan pertama atau Nisan selalu jatuh pada hari Selasa sehingga cenderung mendahului Pesak Farisi. Varian ini membuka kemungkinan bagi Yesua untuk melakukan jamuan seder Pesak lebih dahulu sebelum ia disalibkan. Opsi ini menunjukkan bahwa Yesua juga dihargai oleh mazhab Eseni walaupun ia bukan bagian dari mazhab Eseni. Pesak di kalangan Eseni juga mempunyai keistimewaan lain. Jamuan Pesak di kalangan Eseni tidak memakai daging anak domba. Ini disebabkan karena mazhab Eseni tidak mengakui imamat di bait suci yang dianggap korup, sehingga mereka tidak mau memotong domba di gerbang bait suci dan akibatnya mereka tidak memakai daging anak domba sama sekali. Dari kedua opsi tersebut, jamuan Pesak terakhir Yesua dilakukan tanpa memakai daging anak domba Pesak. Namun ia tetap memakai matzah, roti tak beragi, yang juga dipakai oleh orang Israel sesuai dengan perintah Adonai Elohim. Demikian juga rempah pahit atau maror yang diperintahkan dalam Torah. Apa saja unsur dalam jamuan Pesak yang dilakukan orang Yahudi masa kini? Pertama, daging anak domba. Tanpa bait suci tidak mungkin memakai daging anak domba pada jamuan seder Pesak. Sebabnya tanpa bait suci tidak mungkin ada penyembelihan anak domba Pesak. Ini alasan yang tepat, bukan karena Yesus sudah disalib lalu tak memakai daging anak domba. Jamuan seder Pesak abad 21 tanpa daging domba ternyata sama dengan jamuan Pesak terakhir Yesua yang tidak memakai daging anak domba Pesak. Kedua, matzah, roti tak beragi. Ini unsur yang kedua. Dalam jamuan Pesak terakhir, Yesua memegang roti tak beragi dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lukas 20 ayat 19. Matzah adalah roti yang dibuat tanpa ragi. Bentuknya berlubang dan berbilur. Stripes, ada bilur-bilurnya, garis-garisnya. Ini menunjukkan bentuk tubuh Yesua dalam waktu kurang dari 24 jam sesudah ia mengatakannya. Jadi ketika Yesua mengangkat matzah, roti tak beragi, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ia sebagai nabi sedang menubuatkan bahwa bentuk tubuhnya akan menjadi seperti matzah yang berlubang dan berbilur. Ini pun dilihat oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya ketika ia bernubuat. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Nubuat ini menjadi jelas bila kita melihat bentuk matzah, roti tak beragi asli yang dipakai dalam jamuan Pesak Yahudi. Pemahaman ini tidak akan muncul bila roti perjamuan diganti dengan wafer
atau roti tawar seperti yang dilakukan di lingkungan Kristen bangsa-bangsa. Yesua tidak pernah mengatakan bahwa bahan roti telah berubah menjadi dagingnya seperti yang beredar di lingkungan Kristen bangsa-bangsa. Bahkan pemahaman ini dijadikan doktrin yang disebut transubstansiasi. Roti perjamuan sudah menjadi daging Kristus seperti yang ditafsir oleh gereja Roma sejak abad 2. Merasa enggan mengikuti budaya Yahudi, gereja non-Yahudi mengambil jalur penafsirannya sendiri sehingga menghasilkan ajaran yang berbeda. Ketiga, unsur ketiga adalah anggur. Anggur tidak disebutkan secara harfiah sebagai unsur jamuan Pesak dalam Keluaran 12. Namun tidak mungkin ada jamuan tanpa minuman. Dan anggur adalah minuman yang biasa di Israel. Dalam jamuan Pesak, anggur diminum lebih dahulu seperti yang tertulis dalam Injil Lukas 22 ayat 17. Injil umumnya tidak mencatat proses jamuan secara kronologis. Dalam jamuan seder Pesak, anggur diminum 4 kali, sesuai dengan 4 tahap penebusan Israel yang tertulis dalam Keluaran 6 ayat 6 dan 7, yang ditandai dengan janji, Aku akan. Keempat cawan anggur diberi nama sesuai tahapan penebusan, yaitu cawan penyucian, cawan pembebasan, cawan penebusan, dan cawan pujian. Ketika Yesua mengangkat cawan ketiga, cawan penebusan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lukas 22 ayat 20. Yesua membawa perjanjian baru. Perjanjian baru yang manakah? Ini adalah pemenuhan nubuat Nabi Yeremia yang bernubuat, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru, Brit Hadasyah, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yeremia 31 ayat 31. Selanjutnya Adonai Elohim melalui Nabi Yeremia menjelaskan frasa perjanjian baru dengan mengatakan, Aku akan menaruh Torahku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 33. Jelas, Brit Hadasyah, perjanjian baru yang dimaksud oleh Nabi Yeremia adalah Torah yang ditulis di hati dan bukan di batu. Namun isinya tetap sama, karena tak ada Torah lain selain Torah Mose. Dengan membawa Brit Hadasyah, perjanjian baru, Yesua menghendaki umatnya memahami pengajaran Torah dan melaksanakannya oleh dorongan hati yang mengasihi dan bukan hanya peragaan luar semata. Unsur yang keempat adalah sayur pahit atau disebut maror dalam bahasa Ibrani. Pemakaian maror sesungguhnya untuk mengingatkan anak-anak Israel dari segala zaman untuk mengingat penderitaan bangsa Israel dalam masa perbudakan di Mesir. Kehidupan di dunia diwarnai dengan penindasan, penderitaan, dan air mata. Ini dilambangkan dengan maror. Umat Tuhan perlu dilengkapi dengan pengertian ini agar bila penderitaan datang, mereka dapat menyikapinya dengan benar dan terukur. Maror atau akar pahit diperintahkan dalam Torah namun tidak tertulis secara eksplisit di dalam Injil. Namun, Injil Markus mengindikasikan ada maror dalam jamuan seder Pesak terakhir Yesua. Dalam jamuan tradisional seder Pesak yang berlaku sampai sekarang terdapat satu episode untuk memakan matzah, roti tidak beragi bersama maror akar pahit setelah dicelupkan lebih dahulu ke campuran madu yang disebut karoset. Ini menunjukkan bahwa sekalipun dalam hidup ada penderitaan yang pahit, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi manis. Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Markus 14 ayat 18 dan 20 sampai 20. Ini merujuk kepada Yudas yang mencelupkan roti matzah dan maror ke dalam pinggan madu karoset yang juga dilakukan oleh Yesua. Dengan memahami jamuan seder Pesak otentik, kita murid-murid Yesua abad 21 semakin dicerahkan dalam memahami Injil. Jelas jamuan terakhir Yesua sebelum ia disalibkan merupakan jamuan seder Pesak yang diperintahkan dalam Torah seperti yang dikatakannya sendiri. Namun jamuan seder Pesak menunjukkan
satu kesinambungan antara Pesak di Mesir dan antara Pesak Yeshua HaMashiach. Ini merupakan bentuk ketaatan Yeshua akan perintah Bapanya di surga. Jamuan Pesak terakhir Yeshua merupakan nubuat akan penderitaan yang akan dialaminya dalam tubuhnya yang berlubang dan berbilur seperti bentuk matsah, roti tidak beragi. Jamuan Pesak terakhir ini juga menyatakan aba-aba dimulainya masa perjanjian baru yang dibuat dengan Yehuda dan Israel dan diperluas kepada bangsa-bangsa melalui perintah melakukan jamuan terakhir Yeshua HaMashiach. Jamuan seder Pesak terakhir juga unik karena tidak memakai daging anak domba untuk mengantisipasi hancurnya bait suci yang tidak memungkinkan penyembelihan anak domba, dan pelaksanaan jamuan Pesak di seluruh dunia sebagai peringatan akan Mesias, anak Yosef yang menderita. Menghindari lupa, umat Kristiani Indonesia sesuai perintah Mesias Yeshua untuk mengingatnya sampai ia datang, perlu memulihkan perayaan jamuan seder Pesak Ibrani tahunan sampai Mesias datang kembali. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik GKMI akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Jamuan seder Pesak Mesianik virtual akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 jam 18.30 di kanal YouTube. Tiba saatnya saya Gembala Benjamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom.